cerita tanah yang untuk sekolah Bunga Tanjung. SD negeri. SD negeri Bunga Tanjung SD berapa? Belum ada di itu kan Pak. Oh, jadi awal ceritanya permasalahan tanah yang lebih mengetahui itu Pak Yusrijal, polisi, terus almarhum Pak Leman, terus saya sebagai RT. Nah, terus ya itulah dilanjutkan oleh masyarakat, gotong royong rame-rame. Terjadi kami selaku RT memohon dengan masyarakat, ada sesepuh kami yaitu atas nama Pak Amir dengan Amir mantan anggota dinas, dengan Pak Bahar almarhum, Pak Baharudin almarhum. Mereka telah meninggal, mereka telah memperjuangkan sampai di dinas sampai menjadi sekolah, ya lebih kurang gitu. Ya, artinya Pak RT 02 Pak Suratno dengan Pak Yusri ke pihak kepolisian yang tahu hal itu, dan Pak Haji Amir selaku mantan dinas pendidikan ya Pak ya. Ditambah lagi dengan almarhum Pak Bahar ya Pak ya. Pak Bahar. Terus Pak Suroto Pak? Pak Suroto mereka tuh masyarakat, awamnya mereka tuh siap mendukung. Menjadi itu kan kami gotong royong tuh, nebasnya semua sekali. Dulu ada paritnya keliling itu. Tapi jadi gotong royong kami itu untuk mendapatkan sekolah itu. Kekecewaan Bapak ketika hari ini tidak terbangun, tidak terbangun itu tadi bisa tergendala, tidak dilanjutkan karena untuk lingkungan RT 02, 01, 06, 05 itu udah nggak memadai karena nyebrang jalan tok itu kan udah apa jauh. Di samping itu Bunga Tanjung. Nah, jadi kemungkinan ya anak-anak sini nggak begitu jauh lah sekolahnya. Iya, jarak tempuhnya. Artinya harapan besar kami sebagai mewakili masyarakat harus dilanjutkan kembali. Sekolah SD Bunga Tanjung kosongnya udah tahu jam berapa. Kita harap lah Pak ya, pada pendidikan untuk ada bangun kembali Pak ya. Sejarah tentang surat menyurat ini Bapak tahu persis ya Pak ya? Surat menyurat kan aku yang bikin suratnya. Oh iya. Tapi soal masyarakat ada ini haruslah pihak pendidikan membangun kembali dengan beberapa harapan masyarakat supaya jarak tempuh sekolah SD itu tidak begitu jauh Pak ya. Iya. Harapan daripada masyarakat Meranti Darat di RT 02 dan sekitarnya. Ya, dan sekitarnya. RT 01, 02, Bunga Tanjung, 06, 05 deketan itu. Iya Pak. Jadi anggap 5 RT. Iya. Kalau RT Bunga Tanjung RT 28. Oke, saya bertanya kepada Bapak Haji Amir Rudin selaku mantan daripada guru di Dinas Pendidikan tempo hari Pak. Tolong Pak, pengalaman dan pengetahuan Bapak ketika hari ini pembangunan sekolah SD itu tidak dilanjutkan itu Pak, artinya sejarahnya gimana sih Pak? Tidak dilanjutkan itu tidak juga dapat tahu lah. Artinya tak tahu lah. Artinya dalam hal ini Pak, Bapak kan orang yang juga disebut oleh Pak RT yang berjuang penuh untuk bagaimana upaya pendidikan di Kota Dumai ini tetap berjalan dan berkelangsungan Pak ya. Ada nggak kisah sejarah itu Pak Bapak selama ini memperjuangkan tentang pembangunan itu tetap akan dilanjutkan? Ya. Apa aja Pak? Ya. Beserta masyarakat lah gitu, bertanya lah gitu kan kepada kita. Ya. Kenapa sekolah ini tidak dilanjutkan lagi? Gitu ya. Jadi kita pun tidak juga dapat tahu, kita tak dapat kabar itu kalau sekolah itu apa sebab tak dilanjutkan gitu. Tak tahu juga. Nah, jadi Pak RT bertanya juga. Memang sama-sama tak tahu lah kan masalahnya apa. Kami pun tak pernah ke kantor dinas, tak pernah. Iya. Ya, harapan kami itulah. Bagaimana sekolah itu supaya dapat dibangun. Iya. Itu aja harapan. Iya. Untuk memperjuangkan sejarah itu Pak, ada nggak Bapak ikut serta? Artinya Bapak kan warga di sekitar dekat pembangunan sekolah tersebut Pak. Ada nggak bahasa yang Bapak ingin sampaikan ketika harapan masyarakat itu bertumpu kepada Bapak selaku pejuang juga yang mengupayakan
dunia pendidikan ini akan maju ke depannya dan akan dinikmati oleh anak cucu seperti yang diuraikan oleh Pak Suroto dan Pak Suratno selaku RT 02, Pak? Ya memang itu ada. Agar itu sekolah itu bisa cepatnya ada dibangun juga masyarakat Meranti ujung itu dan daerah penduduk Bunga Tanjung ya agar dapat ini dekat untuk belajar ke sekolah itu. Sekarang ini jauh betul. Iya. Ya sekolah itu untuk sekarang ini sampai ke mana SD 10 SD 14 anak itu sekolah jauh entah berapa kilo gitu. Jadi harapan cepatlah sekolah itu dapat dibangun. Itu aja harapan. Oke. Nama asli Pak Pak Amiruddin, Haji Amiruddin, ada tambahan mungkin Pak? Tidak ada Pak ya. Mungkin itu aja yang Pak sampaikan. Artinya Bapak ketika hari ini masyarakat beramai-ramai ingin coba mengangkat satu marwah diri, artinya untuk kampung kita itu sudah dihibahkan oleh kedua orang masyarakat di sini, yaitu Pak Zulkifli Abbas almarhum dan Pak Sulaiman telah menghibahkan untuk dunia pendidikan. Itu kan alangkah sedihnya ketika itu tidak akan dilanjutkan, kan begitu Pak? Apakah itu memang Bapak pernah berdiskusi atau berdialog kepada masyarakat sini, termasuk orang tua-tua di sini, termasuk rekan-rekan Bapak yang perjuangan ini selama ini, ada nggak harapan besar lagi Pak? Memang berdiskusi itu tak pernah. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ketemu di jalan bertanya juga deh. Bertanya, iya. Apa Pak? Ya, kenapa sekolah ini tidak dilanjutkan? Itu aja kan. Apa masalahnya? Jadi kita pun dapat menjawab. Iya. Itu aja. Tapi keluhan mereka Bapak pernah menampung inspirasi mereka ketika tanya jawab bertemu di jalan, artinya itu Pak Haji Amiruddin pernah menyampaikan, memang walaupun Bapak tidak tahu, artinya mereka menyampaikan ada nggak bahan-bahan yang disampaikan mereka tuh, harapan mereka Pak? Tak ada. Tak ada. Jadi harapannya itulah. Supaya sekolah itu tetap dilanjutkan. Pembangunannya. Itu Pak ya. Selaku Bapak di dunia pendidikan yang sangat hari ini menyayangkan, mungkin harapan besar Bapak selaku mantan daripada dinas walaupun sudah pensiun di dunia pendidikan, berharap dunia pendidikan tetap akan maju ke depan ya Pak ya. Iya. Agar dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar Pak ya. Iya. Oke, makasih Pak Haji Amir. Pembangunan awal tahun berapa Pak sekolah itu? Pembangunan sekolah itu awal tahun 2017. Anggarannya 1,7. Cuman lupa Pak kami. Jumlahnya sekian-sekiannya cuman 1,7 sekian. Nah, kita angkanya yang sekian-sekian itu lupa kami Pak. Ya, mudah-mudahan lah adanya pembangunan sekolah ini cepat tersosialisasi lagi. Masalahnya kan dulu pernah dibilangkan sama orang dinas 2020 udah selesai, udah siap operasi kan itu. Rampung lah Pak ya. Rampung sekolah itu kan itu. Tapi pada kenyataannya fakta yang ada sampai sekarang ini pembangunan itu terkendala. Kita masyarakat kecil ini tak tahu apa permasalahannya, kendalanya itu kita pun tak tahu kan gitu. Iya. Ya kami sebagai warga di sini Pak berharap banyak. Keluh kesah kita udah lama betul, memang ke sana jauh, ke sini jauh, sekolah itu memang jangkauannya lebih jauh untuk anak-anak dari generasi anak-anak kita nanti kelak kan gitu. Dengan adanya pembangunan ini kok ditelantarkan, udah ada padahal udah dimulai kok ditelantarkan, ada apa di balik semua itu kita pun tak tahu sebagai masyarakat kecil kan gitu. Tapi jarak tempuh untuk sekolah Pak dari SD Kertagur dari Meranti Darat ini Pak menuju SD yang Bapak tahu 010 dan 014 itu berapa jarak tempuhnya Pak? Kalau diukur ini Pak kurang lebih 5 kilo Pak. 5 kilo ya? Ke 014 5 kilo, ke 010 pun kurang lebih sekitar di antara 4 kilo 5 kilo juga jarak tempuhnya dari sekolah itu. Kalaupun toh mau ke Bukit Timah lebih jauh lagi sekolahnya Pak. Bukit Dato lebih jauh lagi kan gitu. Jadi kalau jarak tempuh ke Bukit Timah kurang lebih sekitar 14 kilo, 13 kilo ada itu. Kalau ke Bukit Dato kurang lebih sekitar 8 kilo. Itu yang grupnya Bukit Dato kan itu.
Pak, tahunya Bapak siapa-siapa saja orang yang berkompeten ketika pembangunan ini dilaksanakan proyek pembangunan sekolah SD di Gang Aripa, Jalan Beranti Darat ini Pak. Siapa-siapa aja orang yang banyak berjasa untuk pembangunan gedung SD ini Pak. Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di sini Iya, Pak yang jelas. Iya, tokoh-tokohnya. Satu Pak RT Suratno. Iya, RT berapa? RT 02 Pak. Iya, terus? Nah, yang kedua dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan. Iya. Udah pensiun tapi Pak Haji Amir. Pak Haji Amir. Ya. Yang kedua, yang ketiga Pak. Yang ketiga dari Pak Bardan dua. Itu pernah juga masuk ke Dinas Pendidikan. Pak Bardan itu memang dah jujur umurnya. Oh. Jauh usia lanjut sekarang nih di atas. Kata PRT ada tambahan Pak itu Pak Baharudin juga iya banyak berkompeten Pak ya. Iya. Almarhum Pak Baharudin ya. Ya. Terus dengan Bapak. Berempat nggak salah. Iya berempat termasuk Bapak lah yang mengusahakan untuk warga Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak cepat tersosialisasi lagi kan. Iya. Pembangunan itu kan itu. Memang masyarakat sangat mengharapkan adanya pembangunan SD ini. Masalahnya ke sana jauh, ke situ jauh, ke kanan kiri. Walaupun ada tapi ada swasta kan itu. Ada nggak Pak kekecewaan Bapak ketika ini pembangunan dari 2017 hingga sampai 2020 menjelang 3 tahun jalan masuk 4 tahun ada nggak klise Bapak yang merasakan kecewaan masyarakat yang udah pernah datang ke Bapak dengan mempertanyakan gedung ini tidak selesai? Banyak Pak. Yang mempertanyakan banyak lingkungan itu Pak. Kenapa pembangunan itu kok nggak dilanjutkan kan gitu. Padahal kalau ditanyakan soal lahan itu lahan hibah Pak. Iya, lahan hibah itu kan dari dua yang menghibahkan warga sini Pak ya. Dua orang menghibahkan itu. Yaitu Bapak Zulkifli Abbas dengan Bapak Sulaiman ya Pak ya, sudah almarhum ya. Iya Pak, sudah almarhum Pak yang menghibahkan itu. Pernah nggak Pak ini tanah ada disebut dengan namanya sengketa Pak yang bangunan ini? Selama kami di sini Pak, sebelum dibangun sampai udah dibangun kita tak pernah mendengarkan tanah itu sengketa kan. Alhamdulillah. Jadi hari ini berharap pihak pendidikan untuk bangun kembali lah Pak ya. Cepat diselesaikan Pak pembangunan itu. Iya. Kasihan bentuk bangunan pun dah hampir sengnya pun sebagian dah ada yang terlepas. Iya Pak. Dan Pak harapan untuk masyarakat ini Pak selain daripada itu Pak artinya masyarakat berharap selain juga Bapak ada nazar yang Bapak sampaikan kami ketika konfirmasi beberapa hari yang lalu. Coba Bapak sebutkan Pak apa aja inspirasi Bapak ketika hari ini itu akan ada upaya untuk dibangun kembali Pak. Kalau memang cepat tersosialisasi Pak, kami tetap janji kami, kata-kata kami berpegang teguh, kami akan laksanakan setelah adanya operasi sekolah SD negeri di belakang Gang Arepa ini Pak. Apa niat ajar itu yang Pak sampaikan tempoh hari Pak? Potong kambing Pak. Iya. Saking senangnya kami dibangunnya SD negeri di lingkup kami, walaupun kami orang kecil, tapi kita merasa bangga di sini ada pembangunan itu Pak. Ada nggak pernah Pak anggota Dewan salah satu DPRK Kota Dumai yang datang kemari Pak untuk melihat atau melirik bangunan ini pernah nggak Pak? Pernah. Berjanji. Siapa namanya Pak? Pak Yohanes. Apa kata-kata beliau Pak? Kata beliau bulan kemarin. Iya. Sekitar 3 bulan Pak. Beliau bilang katanya mau ikut menjembatani. Dan beliau bercakap lewat telepon tahun ini katanya dapat semenisasi katanya. Tapi belum terlaksana juga sampai sekarang ini kan gitu. Sudah berapa kali diucapkan oleh salah satu anggota Dewan DPR itu Pak? 2 kali Pak. Di mana posisinya ketika beliau berbicara kepada Bapak? Di rumah sini juga Pak. Pas ini di sini kan. Oh di tempat kita duduk ya, sekarang tempat ini duduk Pak kita ini ya. Itulah saksi daun salam Pak. Iya. Tapi hari ini ada nggak kecewaan kepada beliau Pak? Itulah hari ini ya kalau kita merasa kecewa sih sebetulnya kami yang malu Pak mau jumpa Bapak itu. Iya. Karena kami tidak sesuai dengan harapan Bapak mungkin tak bisa masyarakat tak bisa komitmen di sini Pak. Memang kita pun merasa malu juga sama beliau kan. Tapi yang mudah-mudahan langkah beliau kan kedepannya lebih baik daripada yang sebelumnya kan gitu. Amin. Ada lagi Pak yang mau diucapkan Pak ketika hari ini harapan untuk daripada masyarakat Bapak selaku mewakili masyarakat yang telah berjuang penuh untuk merealisasikan atau mobilisasi untuk membangun kembali Pak. Ya itu aja lah Pak. Mudah-mudahan pokoknya cepat terlaksana pembangunan itu kan.
anak-anak kita, cucu-cucu nanti kita kan bisa sekolah dekat di lingkup kita sendiri kan itu. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Nama Bapak Pak? Suroto. Ya, alamat tinggal? Alamat tinggal Meranti 2, Ratu Simang, Dumai Selatan. Oke, terima kasih banyak Pak.